segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. tak pujian dari awal. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu, Darahmu telah layakkan kehidupanku. tiada kata, Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Tuhan. lukiskan indahnya Kau Amin. Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. dalam roh dan kebenaran. Ku Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. dalam roh dan kebenaran Selamanya. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada siang hari ini. Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih karena seminggu kemarin Tuhan Engkau telah menuntun kami Tuhan, menjaga kami, melindungi kami Tuhan. Tuhan, kami sadar bahwa kami adalah manusia berdosa Tuhan. Tapi karena Engkau mengasihi kami, Engkau melayakkan kami Tuhan, kami bisa ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, dan kami siap untuk memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Baik Bapak Ibu, siapa yang udah salam-salaman tadi? Belum semua ya. Jadi sekarang adalah waktunya kita menyapa kanan dan kiri kita katakan Tuhan Yesus baik. Sambil kita angkat pujian. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa
sepanjang hidupku. Hanya di dalam namanya, hanya di dalam namanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. mari kita bertepuk tangan. Kebenaran yang bebaskan, kebenaran yang bebaskan, selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan. tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya, Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya, dalam namanya ada kemenangan, dalam kuasa-Nya kemenangan. mari jemaat Tuhan, Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. hanya di dalam namanya, Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. mari kita berdoa bagi Tuhan. Kita dalam minggu Lent, Bapak Ibu teman-teman, di mana kita merendahkan diri kita dan kita mengakui bahwa memang hanya karena Tuhan, karena kematian Tuhan di kayu salib, kita bisa hidup sampai hari ini. Mari kita menghayati bersama betapa besar kasih Tuhan untuk kita. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan,
jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita angkat pujian dari Allah. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Amin Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kadang kami lupa Tuhan, bahwa hidup kami ini sepenuhnya milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengingatkan kembali bahwa hanya dengan salib-Mu Tuhan kami bisa hidup sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara kepada kami. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang mengingatkan kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman Bapak Ibu.
Pembacaan pertama kita terdapat dalam Perjanjian Lama, Yesaya pasal yang ke-51 ayat 1 sampai 11. Kata-kata penghibur untuk Sion. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lobang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sara yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah, sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatan, hai tangan Tuhan. Terjagalah seperti pada zaman purbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukankah engkau yang meremukkan Rahab, yang menikam naga sampai mati? Bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudra raya yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang? Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, duka dan keluh akan menjauh. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Alkitab yang kedua terambil dari Galatia 3 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan dengan ayat yang ke-23 sampai 29. Dibenarkan oleh karena iman. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang telah disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah, dan yang melakukan mukjizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang
bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Ayat yang ke-23. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikianlah firman Tuhan. Shalom, selamat siang. Ya, shalom, selamat siang yang ada di sini maupun yang di Zoom. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada siang hari ini, kita berdoa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih pada siang hari ini. Kami anak-anak-Mu berkumpul tempat ini untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan utuslah Roh Kudus agar kami diberi pemahaman pengertian agar kami dapat memahami dengan baik Tuhan. Berkati juga Mbak yang kami menyampaikan firman Tuhan agar menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, dari pembacaan kedua kitab yang tadi dibacakan oleh kedua rekan kami bahwa saya mengambil tema yaitu iman yang menyelamatkan. Nah, jadi dari kedua kitab ini dalam kitab Yesaya, pasal 51 ayat 1 sampai 11 yang sudah dibacakan tadi, bahwa kalau kita perhatikan di situ dikatakan sebenarnya Yesaya menulis tentang kata-kata penguburan, yaitu kata-kata syair. Nah, kenapa Yesaya menulis kata-kata penguburan itu? Karena kalau kita baca dengan baik bahwa di dalam bangsa Israel itu sendiri atau bangsa Yehuda itu mengalami suatu kehidupan yang di bawah tekanan, yaitu hidup dalam pembuangan di Babilonia. Nah, karena Yesaya melihat bahwa bangsa Israel itu hidup di bawah tekanan, maka dia ingin menghibur rakyatnya dengan menuliskan ini firman Tuhan yang tadi dibacakan tadi. Nah, kalau kita lihat ayat pertama, itu dibuka dengan kata yang menunjukkan kata perintah. Dengarkanlah aku. Nah, artinya bahwa Yesaya mengajak bangsa Israel untuk mendengarkan berita yang akan ia sampaikan, yaitu berita tentang keselamatan. Nah, karena pada saat itu mereka atau bangsa Yehuda itu hidup dalam kondisi dalam pembuangan, terus mereka ingin bebas dari kondisi itu. Nah, kalau kita bayangkan kalau seandainya kita hidup di dalam pembuangan atau mungkin kita hidup dalam penjajahan, maka kita diperintah, disuruh kerja paksa tanpa digaji, disuruh kerja paksa tanpa diberi makan yang layak. Nah, mereka hidup dalam keadaan seperti begitu dan mereka ingin keluar daripada kondisi seperti begitu. Nah, maka di sini saya ingin mengajak mereka supaya mereka itu jangan menyerah. Saya mengajak mereka supaya mereka itu punya pengharapan kepada Yesus Kristus. Nah, jadi mereka yang hidup dalam keadaan seperti itu, saya mengajak mereka untuk tetap hidup dalam pengharapan. Saya mengajak mereka supaya mereka mempunyai iman kepada Allah saja. Nah, karena kalau mereka beriman kepada Allah atau punya pengharapan kepada Allah, maka apapun yang mereka terjadi, mereka sanggup keluar daripada keadaan seperti begitu. Nah, jadi saya mengajak mereka, walaupun situasi dan keadaan yang sangat sulit, Tuhan akan membuat baik. Jadi saya mengajak jangan takut kepada manusia, sebab Tuhan mampu untuk membawa mereka keluar daripada keadaan itu. Jadi kita belajar mendengarkan suara Tuhan, memiliki iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Nah, walaupun dalam keadaan yang sangat susah, kehidupan, sekalipun kita hidup dalam keadaan yang susah, kalau kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita mampu keluar daripada keadaan atau situasi yang seperti begitu. Nah,
Jadi lalu di dalam pembacaan yang kedua di Galatia tadi, ayat pasal 3 ayat 1 sampai 9, kemudian dilanjutkan 23 sampai 29, Paulus menyapa orang-orang Galatia dengan menggunakan kata bodoh. Nah, dalam konteks ini bukan menunjuk pada kata makian, tetapi menunjuk kepada sikap, yaitu sikap orang-orang Galatia yang mereka sudah menerima Injil Kristus, mereka sudah tahu tentang kebenaran yang baik, tetapi mereka tidak mau taat kepada firman Tuhan. Yaitu sikap yang mereka sudah tahu tentang pengajaran yang baik, tetapi mereka dipenuhi dengan pengajaran-pengajaran yang sesat. Akhirnya mereka meninggalkan iman kepada Kristus dan mereka mengejar pengajaran-pengajaran sesat itu. Lalu mereka juga cepat tergoda dengan pengaruh yang datang, pengajaran-pengajaran sesat yang datang. Makanya sikap itu yang Paulus mengatakan bahwa sikap yang bodoh. Nah, Paulus dengan tegas memberikan teguran dan peringatan kepada jemaat Galatia yang sebenarnya mereka sudah menjadi Kristen, percaya kepada Yesus Kristus, tetapi ketika para pengajar dan pengajar sesat datang masuk dalam jemaat Galatia, mereka cepat sekali meninggalkan iman kepercayaan mereka. Nah, demikian juga kalau kehidupan kita, kalau mungkin kita di sini anak muda ya, banyak godaan yang datang atau banyak yang menarik sehingga mempengaruhi iman kita, maka itu adalah sikap yang bodoh. Kita sudah tahu tentang kebenaran firman Tuhan, kita sudah tahu tentang sudah menerima Yesus Kristus dalam kehidupan kita, tetapi hanya gara-gara hal-hal yang kecil, hal-hal sepele yang mempengaruhi iman kita, akhirnya kita balik kepada hal-hal itu, artinya itu adalah sikap yang bodoh. Nah, sikap-sikap seperti begitu yang Paulus menekankan. Kita jangan seperti sikap kayak begitu. Paulus mengajak Galatia supaya mereka itu harus hidup di dalam iman mereka. Mereka sudah menerima iman itu, sudah menerima Injil itu, harus mempertahankan iman itu. Nah, jadi surat ini ditunjuk kepada jemaat-jemaat Galatia yang pada saat itu terdapat kelompok yang mengajarkan Injil yang sesat, yaitu Injil palsu yang percaya pada hukum Taurat agar mereka diselamatkan. Nah, sesuai dengan tujuan Paulus menulis surat ini, yaitu untuk tetap menjaga iman jemaat-jemaat agar tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang palsu. Itulah tujuan utama Paulus menegur mereka dengan kata bodoh, sikap yang bodoh, supaya Paulus ingin mengajak mereka supaya mereka tetap mempertahankan iman itu di dalam Yesus Kristus. Jangan sampai pengajaran-pengajaran yang sesat datang mempengaruhi iman mereka. Lalu Rasul Paulus menegur orang Galatia untuk kembali pada ajaran yang benar, yaitu tetap kembali kepada Injil yang diberitakan oleh Yesus itu. Nah, jadi Rasul Paulus dengan tegas menegur dan kemudian berusaha dengan bukti kebenaran tentang iman kepada Yesus. Jadi Paulus mengingatkan agar jemaat Galatia hidup sesuai dengan ajaran yang telah mereka terima melalui para rasul dan tetap konsisten teguh mempertahankan iman mereka, yaitu sesuai dengan iman yang benar, yaitu iman yang terus bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Nah, lalu kenapa iman itu sangat penting bagi orang Kristen? Kenapa iman itu penting bagi kita anak-anak Tuhan? Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa iman adalah keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, terus Nabi dan Kitab. Nah, jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, iman sangatlah penting bagi kehidupan kita orang Kristen. Karena iman yang benar adalah benar kepada Tuhan, membawa manusia bersatu dengan Bapa. Itu adalah iman yang benar. Nah, terlihat jelas bahwa iman membawa orang percaya pada suatu kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus Kristus dalam kekekalan. Nah, kalau kita bisa melihat contoh iman Abraham ya. Nah, di mana ketika Abraham dipanggil Tuhan dan ia belum tahu kemana ia akan pergi, tetapi menarik adalah Abraham tetap percaya kepada Tuhan. Nah, Galatia 3 ayat 6 itu juga mencatat Abraham iman yang benar, bahwa Abraham percaya kepada Allah dengan penuh iman dan Allah melihat dan memperhitungkan iman Abraham tersebut. Nah, artinya Paulus ingin menunjukkan bahwa iman yang benar yang dilakukan melalui karya Roh Kudus terjadi dalam setiap pribadi orang-orang Galatia dan tidak berpaling pada kebenaran firman Tuhan. Nah, di sini William menuliskan bahwa hukum Taurat dipahami sebagai satu ungkapan dari sifat kehidupan dalam konteks perjanjian, yaitu penggenapan akan hukum Taurat tersebut dengan kematian Yesus di atas kayu salib dan menyatakan maksud kasih yang sama. Jadi hukum Taurat itu
itu menuntun kepada Injil. Nah, pandangan hukum Taurat di dalam Perjanjian Lama memberikan hukum Taurat yang terjadi di masa perjanjian yaitu Rasul Paulus. Sangat berbeda karena hukum Taurat di dalam Perjanjian Lama, Rasul Paulus mengatakan bahwa tidak seorang pun yang dapat dibenarkan oleh karena hukum Taurat. Nah, terus Calvin dan Luther juga mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan melalui hukum Taurat. Nah, hanya percaya kepada iman, percaya kepada Yesus Kristus, nah itu yang akan menyelamatkan orang percaya. Jadi di sini ditegaskan bahwa hukum Taurat tidak akan menyelamatkan. Hukum Taurat itu sebagai penuntun kepada Yesus Kristus. Jadi di dalam Perjanjian Lama baru dibuktikan melalui penyaliban Yesus Kristus. Itu yang akan menyelamatkan kita yang percaya kepada Yesus melalui iman kita. Nah, karena semua manusia berbuat dosa dan iman yang berasal dari hukum Taurat tidak membenarkan atau menyelamatkan manusia. Nah, maka hukum Taurat bukanlah jalan satu-satunya agar manusia menerima keselamatan, tetapi iman yang terus bertumbuh melalui relasi antara Tuhan, maka itu yang akan menyelamatkan kita yang beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, kemudian kata-kata pengakuan percaya pada Yesus tanpa kehadiran yang menghidupkan adalah sesuatu yang sia-sia. Jadi kalau kita tidak ada pengakuan, tidak ada kata-kata pengakuan kepada Yesus, artinya kita tidak akan diselamatkan. Artinya bahwa kita harus mengakui Yesus, mengakui Injil itu, maka kita akan diselamatkan karena ada pengakuan di situ. Yang Roh Kudus menyalurkan hidup baru melalui Roh Kudus, kasih karunia Allah dinyatakan, yaitu kuasa penebusan Kristus melalui penyaliban, kematian dan kebangkitan Kristus. Sama seperti yang dikatakan Paulus dalam Galatia 3 ayat 1 tadi, bahwa jemaat Galatia telah melihat dengan iman mereka tentang penyaliban Yesus Kristus. Roh Kudus selalu berkarya bersama-sama dengan karya keselamatan Kristus. Di mana Roh Kudus hadir di situ juga karya keselamatan Kristus. Jadi Kristus yang memberikan hidup baru melalui peran Roh Kudus. Demikian Roh Kudus berdiam dalam hati orang percaya. Jadi Roh Kudus berperan dalam karya keselamatan umat manusia. Dimulai dari menerima dengan iman Injil Kristus. Disitulah Roh Kudus berperan dan tinggal dalam hati orang yang percaya dan menerima Injil Kristus. Nah, jadi kalau kita sudah menerima Kristus, kita menerima Injil dalam kehidupan kita, maka di situ ada peran penting untuk Roh Kudus membantu kita untuk terus bertumbuh dalam iman itu. Tetapi kalau Roh Kudus tidak berperan, berarti iman kita cepat goyah, karena tidak ada peran Roh Kudus itu. Iman bertumbuh karena kita pendengaran akan firman Tuhan, karena Roh Kudus yang selalu menuntun kita kepada iman itu, dan Roh Kudus yang selalu menuntun kita supaya kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Di sini karya Roh Kudus sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita kekurangan, kalau Roh Kudus tidak berperan dalam kehidupan kita, maka kita cepat sekali goyah, maka kita cepat sekali bisa menyangkal iman kita karena tidak ada peran Roh Kudus di situ. Nah, oleh sebab itu, Allah memberikan Kristus sebagai wujud kasih karunia tersebut yang telah membawa perdamaian. Hal itu hanya dapat kita terima oleh iman yang percaya kepada Yesus Kristus. Dengan demikian bahwa perbuatan baik maupun usaha tidak dapat menyelamatkan. Hanya oleh iman yang percaya kepada Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan kita. Terus perbuatan baik juga tidak akan menyelamatkan kita. Akan tetapi hanya beriman kepada Yesus Kristus, maka kita akan diselamatkan. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin selamat, artinya kita harus punya iman itu. Kita percaya kepada Tuhan Yesus sendiri, percaya kepada Injil, dan juga percaya kepada Bapa dan Roh Kudus, dan satu paket itu kita harus percaya. Kalau kita punya iman, artinya kita sudah mempunyai tiket untuk masuk surga. Iman itu, katakanlah iman itu sebagai suatu tiket menuju surga, suatu tiket untuk masuk dalam kerajaan surga. Jangan sampai gara-gara hal-hal sepele tiket kita hilang, iman kita goyah. Nah, itu yang Paulus tekankan pada jemaat Galatia, bahwa hanya gara-gara pengajaran yang sesat, hanya gara-gara hal-hal kecil yang membuat iman kita goyah. Paulus menekankan supaya kalian harus mempunyai iman yang kokoh di dalam Kristus Yesus, supaya kalian bisa diselamatkan. Dan hukum Taurat tidak akan menyelamatkan.
perbuatan baik juga tidak akan menyelamatkan. Karena hanya iman, hanya Injil Yesus Kristus yang mampu menyelamatkan kita. Maka dari itu Bapak Ibu, teman-teman, memang di luar sana banyak godaan, banyak tantangan, banyak masalah. Tetapi ketika kita mempunyai iman di dalam Kristus Yesus, maka kita minta Roh Kudus tetap membantu kita supaya kita tetap hidup dalam Kristus Yesus dan iman kita bertumbuh dalam Yesus. Nah, demikian renungan kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang baru saja kami sampaikan Tuhan. Biarlah Roh Kudus selalu menuntun kami agar apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari, tetap kami menjadi pedoman dalam kehidupan kami dan kami tetap hidup di dalam Kristus Yesus dan tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan dan firman Tuhan sampai di sini Tuhan, dan kami akan melanjutkan kiranya pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini kita akan menyaksikan baptisan yang akan yang akan kita saksikan yaitu atas nama Awei. Mungkin ininya sertifikatnya barangkali ditaruh sini. Ya. Jadi sertifikat ini atas nama lengkapnya adalah Ti Weiwei dan juga Yovial Rokitio Wijaya, dan dalam surat baptisan ini itu yang di sini adalah surat baptisan ditandatangani oleh saya, dan di sini adalah surat konfirmasi. Konfirmasi ini nanti akan ditandatangani oleh Bishop Titus Chung yang akan datang dari Singapura. Hanya mau tanda tangan ini, dia datang dari Singapura untuk mendoakan Yofi dan Wewe, ya. Dan juga ada beberapa saudara yang sudah dibaptis yang hadir pada saat ini. Ada Jubita, terus ada di sini adalah Elin kelihatan, ya. Oh, di online ya, oke, ya. Nah, ini sangat tepat sekali karena baptisan ini dilaksanakan pada saat kita memasuki masa sengsara. Dulu namanya masa sengsara, tapi sekarang diganti menjadi masa prapaskah. Atau kalau dalam gereja-gereja lain menyebutnya masa Lent atau Lenten. Lenten ini yaitu di mana kita merenungkan keberadaan kita sebagai orang berdosa. Makanya hari Minggu seharusnya perjamuan kudus, kita tidak ada perjamuan kudus. Karena semua terfokus kepada bagaimana kita menghayati akan penderitaan Yesus di kayu salib ketika dia menebus dosa-dosa kita. Oleh karena itu jangan heran nanti kalau pada minggu depan, karena ini ada acara khusus, jadi minggu depan, hari Minggu berikut tidak ada perjamuan kudus. Bahkan lilin juga ini akan disingkirkan. Salib juga mungkin ada di sini, tapi nanti ditutup dengan dengan kain warna kain warna krim gitu, ya, warna krim. Nanti salib di sini juga itu nanti ditutup semuanya, supaya apa? Arah kita itu hanya terarah kepada kelemahan dan dosa-dosa kita. Dan
selama masa ini sebelum Paskah ya, kita diminta untuk berpuasa. Ya. Puasa saya puasa daging ya. Senin sampai Sabtu. Minggu boleh. Tapi Senin puasa lagi. Tapi ada orang juga yang berpuasa bukan dengan cara seperti itu, yaitu dia puasa, tadinya dia kebiasaan merokok, tapi sekarang dia tidak merokok, puasa rokok dan kalau bisa seterusnya tidak merokok. Ya, nah kemudian ada juga yang berpuasa yaitu ketagihan gadget, ya, maka dia kurangi, ya. Dia bukan kurangi, malah tidak ada gadget sama sekali selama masa Lenten ini. Dan sebagai gantinya yaitu dia menggantinya dengan waktu membaca Alkitab dan berdoa itu lebih banyak. Jadi bangun pagi bukan ambil gadget tapi ambil Alkitab. Tapi yang repot Alkitab itu ada di gadget, itu susahnya gitu ya. Nah, tetapi ya kita harus secara jujurlah dengan Tuhan. Tuhan, besok pagi saya mau pegang gadget. Tapi yang pertama saya lihat bukan WA, bukan YouTube, bukan bukan aplikasi yang lain, tetapi saya mau baca firman Tuhan. Makanya di warta itu ya, ada bacaan Alkitab, nah itu kita baca pada pagi hari. Sesudah baca dan berdoa, nah baru boleh buka WA. Boleh begitu? Bisa begitu? Bisa ya? Ya. Nah, WW akan puasa. Ya, puasa. Ya. Nah, inilah manfaatnya dan kita semua bagaimana kita menahan diri, ini kesempatan yang Tuhan berikan. Ya. Jangan nanti sudah dapat kesusahan baru kita buru-buru puasa. Nah, sekarang dikasih kesempatan puasa supaya kita menghormati Tuhan dan Tuhan juga begitu menghormati kita atau menghargai apa yang kita berikan kepada Dia. Ya, baik, kita akan masuk di dalam baptisan. Nanti sesudah baptisan ini akan diberikan lilin oleh Ketua Majelis kita, Bapak Tumpal Simarangkil, dan juga penyerahan surat baptisan ini untuk bisa dipegang. Ya. Nah, tetapi karena tanggal 8 itu akan ada konfirmasi, jadi ini dipegang dulu sama admin, diserahkan kembali, lalu nanti sesudah dikonfirmasi, ini ditandatangani oleh bishop kita atau ketua sinode yang datang dari Singapura. Baik. Mereka yang akan dibaptis dan orang tua atau saksi itu diminta untuk berdiri. Silakan berdiri. Ya. Kemudian dari pihak gereja yaitu Pak Tumpal dan Selvi juga diminta untuk berdiri di tempat aja. Tuhan kita Yesus Kristus menderita dan mati di atas kayu salib dan bangkit kembali dari kematian untuk keselamatan manusia. Baptisan adalah tanda lahiriah yang melaluinya kita menerima bagi diri kita sendiri apa yang telah dikerjakannya untuk kita. Kita disatukan dengan Dia dalam kematiannya. Kita dikaruniai pengampunan dosa dan kita dibangkitkan bersama Kristus kepada hidup yang baru dalam roh. Jadi yang paling utama di sini adalah saudara-saudara sudah punya Yesus dalam hati, ya, sudah menerima Yesus. Nah, baptisan itu hanyalah suatu tanda. Oleh karena itu kalau ada orang yang mengutamakan baptisannya, simbolnya, ritualnya daripada Yesusnya, maka kita sudah beralih dari Yesus
kepada simbol-simbol ini. Sama seperti ini. Salib ini tidak memberikan makna apa-apa. Jangan sampai orang menyembah salib daripada menyembah Yesus. Ini mengingatkan kita bahwa Yesus mati di kayu salib. Bisa paham ya? Nah, begitu juga dengan baptisan. Baptisan itu mengingatkan bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita. Ya, itu yang paling diingat, Tuhan Yesus mengampuni dosa. Dan kita menerima baptisan itu untuk apa? Untuk kita itu sebagai tanda disaksikan oleh orang tua, para saksi yang lain, bahwa kita sudah menerima pengampunan dosa dari Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang datang untuk dibaptis harus menyatakan penundukan diri saudara kepada Kristus dan penolakan saudara terhadap semua yang jahat. Ya. Oleh sebab itu, saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada orang tua, para saksi, dan juga saudara-saudara yang akan dibaptis. Inilah pertanyaan itu dan saudara bisa menjawabnya. Dijawab dengan suara yang nyaring ya. Apakah saudara berbalik kepada Kristus? Apakah saudara bertobat dari dosa-dosamu? Apakah saudara menolak iblis dan semua pekerjaannya, daya tarik dan kemegahan dunia yang sia-sia beserta semua nafsu ketamakan dan kedagingan di dalamnya agar saudara tidak ikut atau dipimpin olehnya? Kiranya Allah yang Maha Kuasa melepaskan saudara dari kuasa kegelapan dan memimpin saudara ke dalam terang dan ketaatan Kristus. Bersama kita katakan, amin. Ya. Terpujilah Allah yang menciptakan langit dan bumi yang setia untuk selama-lamanya. Allah yang Maha Kuasa yang putranya Yesus Kristus telah dibaptis di Sungai Yordan. Kami bersyukur kepadamu atas air yang membersihkan dan menghidupkan kami kembali. Kami bersyukur karena melalui Laut Merah, Engkau memimpin umatmu keluar dari perbudakan kepada kemerdekaan di tanah perjanjian. Kami bersyukur karena melalui air kematian, Engkau telah membawa putramu dan membangkitkan dia kepada kehidupan dan kemenangan. Berkatilah air ini agar hamba-hambamu yang dibaptis di dalamnya dapat menjadi satu dengan Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya, serta dibersihkan dan dibebaskan dari semua dosa. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke atas mereka untuk membawa mereka kepada kelahiran baru di dalam keluarga gereja-Mu dan bangkitkan mereka bersama Kristus menuju hidup yang penuh dan kekal. Karena segala kemuliaan, kebesaran, otoritas, dan kuasa adalah milik-Mu kini dan selamanya bersama. Amin. Saudara-saudara yang akan dibaptis, sekarang saudara harus menyatakan di hadapan Tuhan dan gerejanya iman Kristen yang di dalamnya saudara akan dibaptis. Pertanyaannya, apakah saudara yakin dan percaya kepada Allah Bapa Pencipta dunia ini? Apakah saudara yakin dan percaya kepada Allah Putra Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara satu-satunya? Apakah saudara yakin dan percaya kepada Allah Roh Kudus, Sang Pemberi Hidup? Ini adalah iman gereja bersama. Ini adalah iman kita. Kita yakin dan percaya kepada satu Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya minta yang pertama Jovi Rocky Tio Wijaya untuk maju ke depan dengan saksinya. Dan juga wardennya. Maju lagi, menghadap ke sini. Agak mundur sedikit.
Jovial Rocky Tio Wijaya. Aku membaptiskan saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bersama kita katakan, amin. Aku menandai engkau dengan tanda salib, yaitu tanda Kristus. Yang tetap di sini. Away di sini. Ya. Agak mundur ke sana. Ya, sini. Ti Weiwei, aku membaptis saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bersama kita katakan, amin. Aku menandai engkau dengan tanda salib, yaitu tanda Kristus. Janganlah malu untuk mengakui iman tentang Kristus yang tersalib. Bersama dengan gagah berani di bawah panji Kristus, lawanlah dosa, dunia, dan jahat, serta teruslah menjadi prajurit dan hamba yang setia sampai akhir hidupmu. Akan memegang lilin dan menghadap ke sana. Terimalah terang ini. Yesus berkata, kamu adalah terang dunia, hendaklah terangmu bercahaya di hadapan semua orang. Bersama, kemuliaan Bapa kita. Pelayan dan seluruh jemaat mewakili seluruh gereja, nanti akan memberi salam kepada mereka yang telah dibaptis. Allah telah menerima engkau melalui baptisan ke dalam gereja. Bersama, kami menerima saudara-saudara ke dalam keluarga Tuhan. Kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Kita adalah anak-anak satu Bapa surgawi dan kita semua adalah pewaris kerajaan Allah. Kami menyambut saudara-saudara. Berikan tepuk tangan kepada mereka. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas persekutuan kami di dalam komunitas orang-orang beriman. Dengan semua orang yang telah dibaptis dalam-Mu. Peliharalah kami agar kami tetap setia kepada Kristus dan kepada janji yang kami ucapkan pada pembaptisan kami. Dan bertekun sampai akhir sehingga kami mendapat bagian dalam sukacita dan kesempurnaan ciptaan baru-Mu. Bersama semua umat-Mu. Melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita bersama katakan, amin. Silakan untuk kembali ke tempat duduk. Jangan lupa nanti sesudah itu diberikan salam. Boleh dimatikan lagi lilinnya? Ya. Silakan kembali. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat Tuhan semua diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Semua, bagi-Mu-lah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemegahan, dan keagungan, karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripada-Mu, dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan semua dipersilakan untuk duduk. Shalom, selamat siang. Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di sini yang tetap setia untuk mengikuti persekutuan kita pada hari ini, terutama teman-teman yang di Zoom. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada yang baru pertama kali hadir, dan kami juga mengucapkan kepada hambanya yang telah membawakan firman buat kita pada hari ini yang sangat memberkati buat kita pada hari ini. Dan kami juga mengucapkan kepada teman-teman di sini yang baru saja dibaptis, dan mungkin buat teman-teman di sampingnya atau yang lain mungkin boleh berikan salam buat teman-teman yang sudah dibaptis tadi. Adapun pengumuman pada yang akan disampaikan yaitu bahwa pada tanggal 6 Maret akan diadakan Alfa. Mungkin ada tambahan pengumuman lagi? Tidak ada. Baik, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita akan, sebelum kita menerima berkat, kita akan membawakan firman Tuhan. Lagu karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan